Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya kita muliakan, guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Razzaq mata'anallah bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur serta afiah fid dunya wal akhirah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, penceramah kita yang pertama Bapak Kiai Haji Cecep Amaluddin yang sudah sama-sama kita dengarkan mau'izahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga para asatidz yang saya hormati, Al-Ustaz Syahrani, Al-Ustaz Ahmad Yani, juga para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, Ketua DKM Musalla Nurul Azkia ya. Serta para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di Musalla Nurul Azkia untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, anak-anak jangan ngobrol jempol. Ya, jangan ngobrol, jangan berisik, dengerin bentaran. Paling sampai jam 1. Ya. Jam 11 lewat 1 maksudnya ya. Enggak panjang-panjang, yang saya sampaikan tadi udah sama-sama kita dengarkan panjang lebar dari guru kita Bapak Kiai Haji Cecep. Hanya ada satu peristiwa di dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap penceramah di dalam Isra dan Mi'raj, jangan ngobrol. Setiap penceramah di dalam acara Isra dan Mi'raj itu tidak bisa menerangkan tentang kejadian Isra dan Mi'raj dengan rinci betul dalam satu ceramahnya, enggak bisa ya. Karena kejadian ini sangat
panjang lama ya, walaupun ditempuh dengan waktu yang singkat. Ya, kejadiannya nggak nyampe 1 jam, tapi peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat apa? Sangat panjang dan lebar. Salah satu kejadian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diberikan kewajiban sholat berapa waktu, Bu? Berapa waktu? Awalnya 50 waktu. Diberikan kewajiban sholat 50 waktu. Kira-kira kalau sholat 50 waktu jadi diwajibin, nyanggup apa enggak kita ngerjainnya kira-kira? Sanggup gak? Berarti setengah jam sekali sholat. Ya kan, sehari semalam 24 jam. Berarti hampir setengah jam sekali kita sholat. Setiap setengah jam di musola, di masjid azan. 5 kali azan aja banyak yang pada kagak resep. Ada yang gak resep ya? Ada gak? Ada di sini? Boleh gak kita gak resep sama panggilan azan? Boleh gak? Boleh gak? Gak boleh. Panggilan Allah masa gak demen? Kalau ente gak demen panggilan Allah, pindah sono dekat gereja, rumahnya jangan dekat masjidnya. Apalagi 50 waktu. Makanya begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, ketemu sama Nabi Allah Musa alaihis. Kalau disebut nama Nabi biasain, Bu. Alaihis salam. Biar dapat berkahnya. Mau dapat berkahnya mau? Oh iya, berkah dari para nabi itu ya. Kalau disebut nama para nabi, sebut alaihis salam. Kalau disebut nama sahabat, sebut radhiyallahu anhu. Kalau disebut nama ulama atau orang-orang tua kita, orang soleh, sebut rahimahumullah. Biar kita dapat keberkahan. Karena keberkahan ini mahal harganya ya. Ilmu, orang punya ilmu enggak berkah ya enggak manfaat. Orang punya harta enggak berkah, hartanya bukan malah menolong dia nanti di akhirat, malah menjerumuskan. Jadi keberkahan itu mahal harganya. Ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa tanya, "Ya Muhammad, kewajiban apa yang didapat?" Kata Rasulullah, sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, kebanyakan segitu mah, minta kurang lagi sama Allah, terlalu banyak. Apalagi umatmu ini umat yang paling lemah. Kalau 50 waktu enggak bakalan nyanggup. Yang 5 waktu aja banyak yang enggak ngerjain. Banyak yang enggak ngerjain sholat. Banyak. Apalagi 50 waktu, minta kurang aja sama Allah. Umatmu ini umat yang lemah. Kita emang paling lemah. Ya Bu, kalau dibandingkan umat-umat zaman dulu badannya gede-gede, tinggi-tinggi. Ada yang 20 meter tingginya, 30 meter. Kita doang yang gak nyampe 2 meter. Paling kecil. Apalagi kita nih di Indonesia ya. Enggak kayak orang-orang luar. Orang-orang barat, orang-orang Mesir, gede tinggi. Ada yang 2 meter lebih, badannya juga dedok-dedok gede. Kita doang di sini yang puku dah, makanan pagi nasi uduk semur jengkol. Bala-bala, emang sedap itu kan ya. Nggak apa-apa dah, badan kecil-kecil tapi insya Allah biar rajin ibadahnya, amin. Nah, minta kurang lagi mendingan, kurangin lagi, naik lagi Rasulullah.
Minta kurang sama Allah, dikurangin 5, turun lagi. Berapa ya Muhammad dikuranginnya? 5, minta lagi kurang. Minta lagi naik, kurangin lagi 5. Terus sampai 9 kali naik, dikurangin 45. Jadi 5 waktu. Udah diwajibkan 5 waktu, turunlah Nabi ke Mekah, ke tempatnya yang semula sebelum Isra dan sebelum waktu subuh. Udah dapat kewajiban sholat 5. Dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Seharusnya kan turun sebelum subuh, subuhnya udah diwajibkan kan? Tapi kenapa subuh hari itu tidak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Malah sholat yang pertama dikerjakan adalah zuhurnya, subuhnya belum. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, semua kitab fikih, kalau dikatakan di situ babu auqatis shalah, bab menerangkan tentang waktu-waktu sholat, pasti yang disebut duluan adalah wa awwalu waqti zuhri. Pertama zuhur dulu yang disebut, pasti itu di dalam kitab-kitab fikih. Dimulainya waktu zuhur dari tergelincirnya matahari. Zuhur dulu yang disebut di dalam kitab-kitab fikih. Kalau di dalam Zubat dikatakan wa waqtu zuhri min zawaliha ila anzada an mithlin li syai'in dhallala thumma bihi yadkhulu waqtul asri wa ikhtira mithlai dhilli dzakal gadri. Terus habis itu maghrib, isya, baru subuh, zuhur yang pertama. Kenapa sebabnya? Karena zuhur adalah waktu yang pertama, salat yang pertama yang dikerjakan di dalam Islam. Salat zuhur yang pertama yang dikerjakan di dalam Islam. Lalu pertanyaannya, kenapa enggak subuh? Kan subuh duluan kan. Rasulullah turun sebelum subuh, udah dapat kewajiban salat 5 waktu. Kenapa subuh hari itu tidak dilakukan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diberikan tata cara untuk melaksanakan sholat 5 waktu ketika itu. Ketika Nabi turun dari Isra dan Mi'raj, Nabi belum diberikan tata cara atau ilmunya tentang sholat 5 waktu. Makanya subuh hari itu tidak dikerjakan. Ilmunya diturunkan setelah subuh sudah lewat. Jadi ilmunya diberikan sebelum waktu zuhur. Makanya subuh nggak dikerjain karena belum Allah berikan ilmunya. Nah inilah para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu agama, pentingnya majlis taklim, pentingnya ulama di dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita pengen ibadah kita diaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dasarilah ibadah kita dengan ilmu agama. Jadi ibadah jangan sembarangan, enggak pakai ilmu. Di dalam Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau melaksanakan sholat, tapi rukun sholat enggak tahu. Mau melaksanakan sholat, tapi syarat-syarat sholat enggak tahu. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut.
Terkadang ada kita lihat orang sholat pakai celana lepis. Begitu dia sujud, celana lepisnya merecet ke bawah sampai kelihatan tuh kulit yang ada di bawah pusar nih, di sini nih, di bujurnya, sampai kadang-kadang tunggirnya kelihatan itu. Ada gak yang begitu tuh? Sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak? Berarti kurang syaratnya. Kalau enggak sah, yang enggak dianggap sama Allah. Kalau enggak dianggap sama Allah, percuma berarti kita sholat, bertahun-tahun kita sholat. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau yang kita kerjakan kurang syaratnya. Puasa besok Ramadan nih, ada ilmunya apa enggak? Ada. Yang membatalkan puasa apa saja, kita mesti tahu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, padahal kita anggap itu tidak membatalkan. Maka ibadah kita jadi sia-sia. Inilah pentingnya ilmu agama. Kalau kita mau dengerin ilmu cuma dari ceramah acara maulid, ceramah acara Isra Mi'raj, nggak bakalan cukup untuk mengetahui ilmu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita pengen menuntut ilmu harus duduk di majelis Kalau ini ceramah cuma ngajak doang, ngajak taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngiring orang ke majelis ilmu. Nanti kita belajarnya di majelis taklim. Di sini ada pengajian kan? Nurul Azki ada gak? Malam apa? Malam apa, Bu? Hari apa ibu-ibu? Ada pengajian gak di sini, Bu? Enggak ada, ya Allah. Malam ada malam Bapak-bapak. Kayak gini yang hadir. Begini yang hadir banyaknya. Salah satu majelis yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majelis ilmu. Nah, kita ambil nih manfaat iktibar, kita ambil contoh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dasari ibadah kita semata-mata dengan ilmu. Dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Arti sebenar-benarnya bertakwa arti dengan ilmu. Enggak bisa orang bertakwa kalau enggak dengan ilmu, enggak bisa. Harus dengan ilmu kita bertakwa, baru kita dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan habis acara Isra Mi'raj ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita rajin istiqamah dalam menuntut ilmu agama supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita di bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh barakah. Ya, bulan ampunan dari Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah tetapkan iman Islam kita. Allah berikan keberkahan kepada kita fid dunya wal akhirah. Allah hindarkan kita daripada segala musibah, bala, penyakit, wabah, fitnah fil zahir wal batin. Juga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.